Assalamualaikum sahabat-sahabat, selamat datang di channel penuh hikmah. Bayangkan, seorang anak yatim bernama Raffi yang setiap hari menahan lapar, tetap tersenyum walau sering dihina. Namun pada suatu pagi yang dingin, suara teriakan Bu Hajah menggema di pasar, "Uangku hilang." Ini pasti ulah si yatim miskin itu. Warga berkumpul, mata-mata sinis menatap Raffi. Tanpa pembelaan, tanpa bukti, Raffi diseret keluar kampung. Bajunya robek, air matanya jatuh bersama debu jalanan. Tak ada yang tahu, hari itu, desa itu baru saja menanam benih azab yang mengerikan. Apakah Raffi akan kembali? Dan apa sebenarnya yang ia bawa dari hutan sunyi itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit belum sepenuhnya cerah saat Raffi kembali dari surau kecil di ujung desa. Ia baru saja menyapu lantai musola dan mengembalikan mukena ibu-ibu kerak. Keringat masih menempel di dahi meski udara pagi menusuk kulit. Anak itu berjalan perlahan ke arah pasar, membawa keranjang berisi daun pisang pesanan Bu Hajah. Di usia belia, Raffi sudah terbiasa bekerja keras. Sejak ayahnya meninggal karena sakit dan ibunya menyusul setahun kemudian, hidupnya hanya bergantung pada belas kasih warga yang seringkali berubah jadi cercaan. Bu Hajah, perempuan parubaya yang dikenal sebagai pedagang kaya dan dermawan, menyuruh Raffi datang lebih awal hari itu. Tapi belum sempat keranjang itu diletakkan, suara teriakan menggelegar memecah pagi. "Uangku hilang! Lembaran 50.000 semua!" Wajah Bu Hajah merah padam, matanya membelalak sambil menunjuk meja kayu di belakang tokonya yang setengah terbuka. Raffi hanya bisa terdiam, matanya memandang bingung. "Saya barusan datang, Bu." Namun, warga mulai berdatangan. Satu persatu, mereka menatap Raffi seolah ia sudah bersalah sebelum bicara. "Ini bukan pertama kali uang Hajah hilang," seru Pak Jalil, kepala kampung yang sudah sejak dulu tak suka melihat Raffi berkeliaran di pasar. Seseorang mulai membuka tas kecil Raffi yang masih tergantung di bahunya. Di dalamnya, tak ditemukan apapun selain 2 lembar daun pisang dan sepotong roti basi. Tapi tudingan tetap mengarah padanya. Kata-kata yang keluar dari mulut Bu Hajah terdengar seperti palu hakim yang mengetuk nasib seseorang. Dia anak yatim, tak ada keluarga, mudah mencuri dan lari. Usir saja dari desa ini sebelum makin banyak harta hilang. Teriakan itu menjadi komando. Tak ada yang membela. Bahkan Ibu Rahma, penjual sayur yang biasa memberinya sarapan, hanya dia menunduk. Raffi ditarik keluar pasar, badannya ditolak jatuh ke tanah. Debu menempel di wajah, lututnya berdarah. Hanya keranjang daun pisang yang tetap ia peluk erat, seolah itu satu-satunya bukti bahwa ia bukan pencuri. Kampung itu pun menggiringnya ke tepi hutan, di bawah hujan caci maki. Ia tak menangis, hanya memandang satu persatu wajah yang pernah memberi makan tapi kini ikut melempar batu. Tanpa rumah, tanpa keluarga, dan tanpa suara pembelaan, Raffi melangkah ke dalam hutan lebat. Daun basah menyentuh kulitnya, dan suara burung malam seperti menyambut kedatangannya. Namun di balik ketakutan itu, tumbuh sebuah janji dalam hatinya. Ia tak akan kembali ke desa itu tanpa membawa kebenaran. Hutan itu sunyi, terlalu sunyi bagi seorang anak kecil yang baru saja kehilangan segalanya. Raffi berjalan tanpa arah, membiarkan semak dan ranting menggores kakinya yang sudah lelah. Kabut pagi menggantung rendah, seakan ikut menyembunyikan dunia dari tatapan matanya. Ia menemukan sebuah batu besar dekat aliran sungai kecil. Di sanalah ia duduk, menggenggam lutut sambil menahan perih dan dingin yang menelusup hingga ke tulangnya. Perutnya keroncongan, namun tak ada yang bisa dimakan selain keyakinan bahwa Allah masih melihatnya. Hari berganti malam. Beberapa ekor serangga menyala seperti lentera kecil di sekitar Raffi. Suaranya lirih, tapi jelas, saat ia mulai berbicara kepada Allah. "Ya Allah, jika memang aku tidak bersalah, buktikanlah kebenaranku dan jangan biarkan aku mati dalam fitnah ini." 3 hari berlalu. Raffi bertahan dengan air sungai dan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Pada hari keempat, ia bertemu dengan seorang kakek tua berjubah lusuh dan tongkat panjang. Kakek itu tinggal di sebuah pondok kecil yang tertutup rimbun pohon bambu. Wajahnya ramah,
namun matanya menyimpan kebijaksanaan yang dalam. "Kau tidak berasal dari sini," ucap sang kakek. "Kau diusir karena fitnah, bukan?" Raffi mengangguk pelan. Ia tak perlu bercerita panjang, seolah kakek itu sudah tahu segalanya. Tanpa banyak tanya, kakek tua itu memberinya makan, mengobati lukanya, dan menawarinya tinggal untuk sementara. Minggu-minggu berikutnya, Raffi belajar banyak dari kakek itu. Ia diajari cara mengenali jejak binatang, membaca arah angin, bahkan memahami tanda-tanda alam. Namun, yang paling berkesan adalah ajaran tentang sabar, ikhlas, dan bagaimana menghadapi kebencian dengan kebenaran. Suatu malam, saat Raffi sedang menyalakan api unggun, sang kakek duduk di sampingnya dan berkata, "Jika waktunya tiba, kebenaran akan datang dengan sendirinya. Tapi ingatlah, saat itu datang, jangan balas kezaliman dengan amarah, tapi dengan bukti yang tak terbantahkan." Raffi menatap api yang menari. Di sinar jingganya, ia melihat bayangan desa tempat ia lahir, tempat ia difitnah, dan tempat ia berjanji untuk kembali. Tapi ia tak ingin kembali hanya sebagai anak kecil yang diusir. Ia ingin kembali sebagai seseorang yang membawa kebenaran yang tak bisa dipungkiri siapapun. Dan Allah pun sedang menyiapkan jalannya. Suatu sore saat hujan gerimis menetes pelan, Raffi bersama sang kakek menyusuri jalur tua di sisi bukit. Mereka hendak mencari akar pohon langka yang bisa dijadikan obat luka. Tapi saat menggali tanah lembek di bawah tebing, cangkul kayu milik kakek menghantam benda keras. Kakek mengernyit. "Ini bukan batu." Raffi membantu mengais lumpur di sekitar benda itu. Perlahan, bentuknya mulai tampak. Sebuah kotak besi tua, berkarat, terkunci rapat. Di bagian atas kotak itu terukir lambang segitiga dengan ukiran angka. Kakek membuka ikatannya dengan alat sederhana, dan ketika tutupnya terbuka, udara dingin seakan keluar dari dalamnya. Di dalamnya, tumpukan uang kertas. Lembaran 50.000 yang masih baru, sama persis seperti yang dituduhkan hilang dari toko Bu Hajah. Namun bukan hanya uang yang mereka temukan. Ada juga selembar kertas lusuh dengan tulisan tangan. "Simpenan darurat. Jangan sampai anak-anak tahu." "Hah?" Kakek dan Raffi saling pandang. Inisial H sangat mungkin menunjuk pada Bu Hajah sendiri. Di bagian belakang kertas itu, tertulis daftar tanggal dan jumlah yang cocok dengan hari-hari saat Bu Hajah pernah melaporkan uangnya hilang. "Ini bukan uang yang hilang," ujar kakek pelan, "ini uang yang memang disembunyikan." Raffi terdiam. Dada kecilnya berdegup kencang. Bukti yang selama ini ia cari, justru ditemukan di tanah yang tak sengaja ia gali. Allah benar-benar tunjukkan jalannya, persis seperti doa yang ia panjatkan. "Kau sudah menemukan satu kebenaran," lanjut kakek. "Tapi jika ingin membuka semuanya, kau harus mengerti lebih dalam siapa yang menyebar fitnah." Hari-hari berikutnya, Raffi menguping cerita para pemburu hutan, mendengar nama-nama dari desa yang sering datang untuk menyetor barang-barang pada seseorang bernama Salim, tangan kanan Bu Hajah. Konon, Salim kerap membawa hasil jualan gelap ke hutan, menyimpannya di tempat rahasia sebelum dijual keluar kampung. Raffi menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, kotak besi itu ia sembunyikan di balik gua, jauh dari jangkauan siapapun. Ia tahu, bukti ini belum cukup jika ia tak punya saksi. Tapi Allah sudah menunjukkan langkah awal. Ia hanya perlu sabar, dan menyusun langkah-langkah berikutnya dengan hati-hati. Karena kebenaran sejati bukan hanya terbongkar, tapi membuat yang memfitnah tak bisa bersembunyi lagi. 4 bulan telah berlalu sejak Raffi diusir dari kampung. Tapi wajahnya tetap membekas di benak beberapa warga. Khususnya pada anak-anak kecil yang dulu sering diberi sisa roti oleh Raffi tiap pagi. Namun bagi orang-orang dewasa, namanya seolah telah dihapus dari sejarah desa. Sampai pada suatu malam pasar, ketika suasana meriah dengan lampu gantung dan musik orkes dangdut lokal, muncul seorang pria asing berjaket hitam lusuh. Ia berdiri jauh di pinggir keramaian, wajahnya tertutup topi caping bambu. Itu adalah Raffi. Tubuhnya kini lebih tegap, sorot matanya berbeda. Tak ada lagi ketakutan, hanya ketenangan yang dibalut tekad. Ia mengamati sosok Salim yang sedang tertawa bersama beberapa pria lain di depan warung kopi. Di tangan Salim, tampak sekilas sebuah amplop coklat yang diselipkan ke balik jaketnya. Raffi mengenali gerakan itu. Ia pernah melihatnya dulu,
saat Salim membawa titipan dari toko Bu Hajah untuk disimpan di luar kampung. Raffi mengikuti dari kejauhan. Salim berjalan menyusuri gang belakang pasar, menuju gudang tua yang sudah lama tak digunakan. Ia masuk ke dalam, membuka lantai kayu kecil di pojok ruangan, dan mengeluarkan 2 karung besar dari lubang tersebut. Raffi mengintip dari sela tembok. Ia mengamati dengan saksama dan mengambil gambar dengan kamera kecil yang diberikan oleh sang kakek beberapa minggu lalu. Bukti demi bukti ia kumpulkan. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Tapi malam itu belum selesai. Saat hendak berbalik, Raffi tak sengaja menginjak pecahan kaca. Suara kecil itu cukup membuat Salim menoleh. Pria itu melangkah cepat ke arah pintu belakang gudang. Tapi Raffi sudah lari lebih dulu, masuk ke semak dan berlari melintasi pagar bambu yang runtuh. Nafasnya tersengal, tapi ia tak berhenti sampai jauh ke ujung pasar. Ia tahu, kalau Salim mengenal wajahnya, maka berita bahwa Raffi masih hidup akan tersebar cepat. Tapi justru itulah yang ia inginkan. Beberapa malam kemudian, Bu Hajah mulai resah. Uang dagangan tak seramai dulu, pembeli berkurang, dan muncul desas-desus aneh. Katanya Raffi belum mati, katanya dia punya bukti dari hutan. Desa itu mulai berbisik. Salim pun gelisah. Ia meminta Bu Hajah memperketat pengawasan, bahkan menyewa 2 orang dari luar kampung untuk berjaga malam di tokonya. Namun semua itu tak bisa menghentikan Raffi. Ia bukan hanya akan kembali, ia akan membawa sesuatu yang tak bisa dibantah siapapun. Kebenaran, kini sudah mengintip dari balik pintu kampung. Langit malam itu kelabu, dihiasi suara jangkrik yang berirama pelan. Di ujung hutan, tepat saat jarum jam menunjuk pukul 9, Raffi berdiri di bawah pohon besar dekat makam tua. Di tangannya, ada karung kecil berisi kotak besi, kertas bukti, dan foto-foto hasil pengintaian. Ia tidak sendiri malam itu. Kakek tua yang selama ini mendidiknya, berdiri beberapa langkah di belakang. Wajahnya tenang, seolah tahu malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan bagi kampung tempat Raffi lahir dan disingkirkan. Ingat, bisik sang kakek, kau tak perlu bicara kasar, biarkan bukti yang bicara untukmu. Raffi mengangguk. Ia mengenakan baju sederhana dan membawa senter kecil. Mereka berdua melangkah ke arah kampung dari sisi hutan yang jarang dilalui orang. Tapi tidak langsung ke rumah Bu Hajah. Mereka menuju masjid desa. Di sana, setelah Isya, warga biasanya berkumpul sebentar untuk ngopi dan berbincang. Malam itu tak berbeda. Beberapa orang tampak duduk di serambi masjid sambil menyeruput kopi dari termos. Saat Raffi melangkah masuk ke teras masjid, semua mata tertuju padanya. Sunyi. Seseorang berdiri kaget. Itu Raffi? Bukannya sudah? Bukan, itu pasti orang lain, mungkin mirip aja. Namun suara Raffi memecah keraguan itu, tenang namun menusuk. Aku Raffi, anak yatim yang dulu kalian usir tanpa bukti. Orang-orang terdiam. Beberapa langsung berdiri, sebagian lainnya menunduk. Lalu dari arah belakang, datang Bu Hajah bersama Salim. Wajah mereka memucat saat melihat sosok yang seharusnya sudah tak ada. Dia maling. Jangan biarkan dia meracuni warga lagi, teriak Bu Hajah. Namun Raffi tak gentar. Ia membuka karung kecilnya. Mengeluarkan kotak besi yang berkarat, menunjukkan kertas bukti bertuliskan inisial Bu Hajah dan foto-foto Salim di gudang pasar malam. Ini uang yang kalian bilang hilang, ucap Raffi dingin, tapi kutemukan terkubur di hutan, berserta catatan tangan siapa pemiliknya. Warga mulai berbisik. Beberapa mendekat, membaca, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Ketegangan memuncak ketika Raffi menunjukkan foto Salim mengangkat karung dari gudang tua. Ini hanya sebagian kecil, masih banyak yang lain. Aku akan serahkan ini ke Pak Lurah dan aparat. Biar mereka yang menilai siapa yang benar. Wajah Bu Hajah berubah pucat. Salim mulai melangkah mundur. Tapi sebelum bisa kabur, 2 orang warga langsung menahan lengannya. Selama ini berarti kau Bu Hajah. Namun Raffi tak menoleh lagi. Ia menatap lurus ke depan, melewati semua orang yang dulu pernah memalingkan wajah darinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kebenaran berdiri bersamanya, menatap dunia tanpa takut lagi. Keesokan harinya, kabar tentang kemunculan Raffi menyebar lebih cepat dari angin.
Warga kampung saling berbisik, dari warung kopi sampai ke pinggir sawah. Nama Raffi kembali disebut, kali ini bukan sebagai pencuri, tapi sebagai anak yatim yang membawa bukti dan dendam yang tak terucap. Pak Lurah segera memanggil Raffi dan kakeknya ke balai desa. Di sana sudah berkumpul beberapa tokoh masyarakat, termasuk Bu Hajah dan Salim yang wajahnya terlihat tegang, seolah menahan badai yang sebentar lagi akan meledak. "Aku tidak percaya dengan karangan anak kecil," bentak Bu Hajah. Namun Pak Lurah meminta ketenangan. Semua bukti yang dibawa Raffi diperiksa satu persatu. Foto-foto, catatan tulisan tangan, hingga kotak besi yang ditemukan di hutan. Bahkan 2 orang warga yang menahan Salim malam sebelumnya turut bersaksi bahwa mereka melihat amplop dan karung yang sama seperti di foto. Salim berkeringat dingin. Tak kuat menahan tekanan, akhirnya ia mulai bicara. Satu persatu kebenaran yang selama ini terkubur, diungkapnya di hadapan seluruh warga. "Iya, aku yang menyimpan uang itu di gudang tua, aku hanya menjalankan perintah dari Bu Hajah." Seluruh ruangan mendadak sunyi. Bu Hajah menjerit, menyangkal keras-keras, tapi suaranya terdengar getir. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa itu semua demi menjaga toko dari kerugian, tapi semua terdengar seperti pembelaan palsu yang memalukan. Pak Lurah berdiri, menatap Bu Hajah dengan kekecewaan yang mendalam. "Kau bukan hanya mencemarkan nama baik anak yatim, tapi juga menodai kepercayaan warga kampung." Beberapa tokoh sepuh pun angkat bicara, menyarankan agar kasus ini dibawa ke pihak berwajib. Tapi Raffi menghentikan mereka. Ia berdiri perlahan, menatap semua orang di ruangan. "Aku tak butuh mereka di penjara, aku hanya ingin nama baikku kembali dan agar tak ada lagi anak kecil yang dibuang hanya karena fitnah." Seketika suasana menjadi hening. Beberapa warga mulai meneteskan air mata. Mereka sadar telah menjadi bagian dari kesalahan besar. Tapi apa yang terjadi malam itu hanyalah awal dari azab yang sebenarnya. Semenjak semua terbongkar, toko Bu Hajah mulai sepi. Dagangannya basi, pembelinya tak lagi datang. Salim diusir dari kampung, sementara Bu Hajah dikucilkan. Tapi lebih dari itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Air sumur depan rumah Bu Hajah berubah keruh dan berbau busuk. Tiang-tiang rumahnya roboh satu persatu tanpa sebab. Anak-anak yang bermain di dekat tokonya mengaku mendengar suara tangisan dari dalam lemari kosong. Desa itu tak lagi seperti dulu. Setiap malam, angin membawa bisikan nama Raffi dari sela-sela pohon, seolah kampung ini ingin bicara bahwa mereka pernah menyingkirkan kebenaran. Dan Allah kini mengingatkan mereka dengan cara yang tak mereka sangka. Beberapa malam setelah pertemuan di balai desa, suasana kampung semakin mencekam. Tidak hanya toko Bu Hajah yang kosong melompong dan ditumbuhi semak liar, tapi juga rumah-rumah di sekitar mulai mengalami gangguan yang tak bisa dijelaskan. Pak Agus, tetangga sebelah toko Bu Hajah, bersumpah mendengar suara ketukan dari dalam dinding rumahnya tiap tengah malam. Bukan sekali 2 kali, tapi berulang, dan selalu diiringi suara lirih seperti anak kecil yang menangis pelan. "Raffi, tolong aku." Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi, tapi ketika istrinya juga mulai melihat bayangan anak kecil berdiri di sudut dapur, tubuhnya gemetar. Suara azan subuh pun kadang terdengar berbeda, seolah dilantunkan dalam nada sedih dari arah hutan, bukan dari masjid. Sementara itu, Raffi kembali tinggal di rumah kecil dekat pinggir hutan bersama kakeknya. Ia tidak merasa menang, justru hatinya masih berat. Ia tetap menyendiri, lebih sering duduk di tepi sungai, menatap aliran air yang memantulkan cahaya bulan. Sampai suatu malam, Pak Lurah datang ke rumahnya, membawa beberapa tokoh desa. "Raffi, kami tahu kami salah. Tapi ada sesuatu yang ingin kami minta, tolong bantu kami, kampung ini seperti dikutuk." Raffi diam cukup lama sebelum akhirnya bicara. "Dulu kalian tak percaya waktu aku bicara, sekarang kalian ingin aku bantu setelah semua terjadi." Pak Lurah menunduk dalam. Tak satu pun dari mereka berani menatap mata Raffi. Kakeknya yang kemudian berdiri, suaranya pelan namun tegas. Mereka tidak butuh Raffi sebagai pahlawan, tapi sebagai cermin dari dosa-dosa yang mereka buat. Dan mungkin, hanya dengan jujur pada diri mereka sendiri, azab ini akan reda. Warga mulai mendatangi Raffi, satu persatu. Ada yang menangis, memohon maaf, bahkan menyebut nama anaknya yang selama ini mereka larang bermain dengan Raffi.
Semua kenangan itu membuat dada Raffi sesak, tapi ia tahu, diam bukan pilihan. Malam itu, ia setuju ikut ke masjid. Bersama warga, ia duduk di barisan depan. Mereka membaca sholawat dan surat Yasin, berharap ampunan dari Allah. Tapi saat doa mulai dipanjatkan, lampu masjid tiba-tiba padam. Gelap gulita. Dan dari arah mihrab, terdengar suara benda jatuh keras, diiringi tangisan anak kecil yang menggema di seluruh masjid. Warga menjerit, sebagian lari keluar, tapi Raffi tetap duduk diam. Ia tahu suara itu bukan dari dunia ini. Dan ia tahu, masih ada rahasia yang belum terungkap di balik semua azab ini. Kegelapan masjid semakin dalam, hanya diterangi oleh sinar rembulan yang masuk melalui jendela-jendela kecil di sisi masjid. Suara tangisan anak kecil masih terdengar, semakin lama semakin jelas, seolah berada tepat di depan Raffi. Semua warga yang semula panik kini terdiam, menahan napas. Di tengah kebingungannya, Raffi merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang sudah lama terpendam dalam dirinya. Ia ingat betul, sejak pertama kali ia difitnah dan diusir, ada satu hal yang tak pernah ia pahami, apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan orang-orang di kampung ini. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti. Semua menjadi sunyi. Hanya suara napas yang terdengar. Ketika Raffi menoleh ke arah mihrab, ia melihat bayangan samar. Sosok kecil, dengan rambut terurai, berdiri di sana. Bayangan itu bergerak pelan, menuju ke arah pintu belakang. Tanpa berpikir panjang, Raffi bangkit dan mengikuti bayangan tersebut. Warga yang masih di dalam masjid hanya bisa saling pandang, tidak berani bergerak. Hanya Raffi yang melangkah pasti menuju pintu belakang masjid, tempat yang dulu sering dijadikan tempat berkumpul oleh warga yang memiliki niat buruk. Di luar masjid, hawa malam semakin dingin. Raffi terus berjalan mengikuti jejak bayangan itu, yang kini semakin memudar di tengah kabut tipis yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti di dekat sebuah pohon tua, pohon yang dulunya sering dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kampung. Tempat Raffi juga menghabiskan waktu bersama teman-temannya sebelum segala fitnah terjadi. Kau tahu kenapa ini semua terjadi, Raffi? Suara itu terdengar dari belakang. Raffi berbalik, dan di sana berdiri sosok yang sangat ia kenal. Bu Hajah. Wajahnya tampak berbeda, jauh lebih tua, dengan mata yang kosong. Suaranya berat dan penuh keputusasaan. Kau? Tanya Raffi, bingung. Ini semua karena salah kami, anakku, kata Bu Hajah, suara bergetar. Kami telah melupakan semua hal yang penting. Kami membuat keputusan tanpa mempedulikan hati nurani kami. Semua yang terjadi adalah buah dari kebohongan yang kami buat. Raffi terdiam. Di hadapannya, Bu Hajah kini terlihat seperti seseorang yang benar-benar menyesal. Tapi apakah itu cukup? Apakah semua penderitaan yang mereka alami bisa dihapus begitu saja? Semua yang terjadi padamu, itu bukan azab untukmu, Raffi, lanjut Bu Hajah, tapi ini adalah peringatan bagi kami semua. Kami yang tak jujur, yang menutup mata terhadap kebenaran. Di saat itu, Raffi merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, bukan kebencian, melainkan kelegaan. Ada bagian dari dirinya yang akhirnya bisa memaafkan. Bukan hanya Bu Hajah, tapi juga dirinya sendiri. Ternyata, yang ia butuhkan bukanlah pembalasan, melainkan pemahaman akan hakikat kehidupan yang penuh dengan ujian dan kesalahan. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Raffi dengan suara serak. Kau harus kembali kepada mereka yang menginginkan kebenaran, dan mengajarkan pada mereka apa arti memaafkan, jawab Bu Hajah, lalu sosoknya mulai menghilang, tertelan kabut malam. Raffi terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya ia berbalik dan melangkah kembali menuju masjid. Tapi kali ini, langkahnya penuh dengan keyakinan. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka-luka lama, untuk membawa kampung ini kembali ke jalan yang benar. Dan dalam hening malam itu, ketika ia sampai di ambang pintu masjid, sebuah suara lirih terdengar di telinganya. Jangan biarkan kemarahan menguasaimu, maafkanlah mereka seperti Allah memaafkanmu. Raffi menundukkan kepala, menatap tanah yang kini terasa lebih tenang, lebih damai. Keesokan harinya, kampung yang sempat dilanda ketegangan kini terasa lebih tenang.
Meski masih ada rasa cemas yang mengambang di udara, namun Raffi merasa ada sesuatu yang berbeda. Keberanian yang ia bawa pulang bukan lagi untuk membalas dendam, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini terkubur. Pak Lurah dan beberapa tokoh desa datang menemuinya di rumah. Wajah mereka terlihat lelah, seolah terpuruk di bawah beban dosa yang mereka tanggung. Raffi menatap mereka dengan tatapan yang lebih dalam, seakan ingin memastikan apakah mereka benar-benar memahami apa yang telah terjadi. "Raffi, kami telah salah. Kami seharusnya percaya padamu sejak awal," kata Pak Lurah dengan suara serak. "Kami hanya takut pada kekuasaan Bu Hajah, takut pada apa yang mungkin terjadi pada kami jika kami melawan. Tapi sekarang, kami tahu kami telah berbuat salah." Raffi hanya menunduk. Hatinya sebenarnya tak begitu keras, namun amarah yang dulu sempat membakar kini sudah reda. Ia bisa merasakan ada rasa tulus dalam kata-kata Pak Lurah, meski tak mudah untuk memaafkan semua yang telah terjadi. "Kami ingin meminta maaf, Raffi," Pak Lurah melanjutkan, "kami ingin membantu memperbaiki keadaan. Kampung ini telah banyak berubah, dan itu semua karena dosa-dosa yang kami simpan dalam hati. Tak ada lagi yang bisa kami lakukan selain menebus kesalahan kami." Raffi mengangguk perlahan. "Mungkin ini waktunya bagi kita semua untuk berubah. Kalau kita terus menyalahkan satu sama lain, tak akan ada yang bisa kita bangun. Mari kita mulai dengan jujur, baik pada diri sendiri maupun pada sesama." Mendengar itu, beberapa warga yang hadir mulai menangis. Mereka sadar bahwa mereka telah menjadi bagian dari kebohongan yang telah berlangsung lama. Tapi lebih dari itu, mereka merasa ada harapan baru, ada cahaya yang mulai muncul di ujung lorong gelap. Di tengah percakapan mereka, ada sebuah suara halus yang datang dari arah pintu. Warga berbalik, dan tampaklah sosok anak kecil yang membawa secari kertas. Raffi mengenalnya. Itu adalah anak yang selama ini sering bermain di dekat rumahnya, anak yang dulu pernah diajak oleh teman-temannya untuk menjauhinya. "Ini dari Bu Hajah," kata anak itu, sambil menyerahkan kertas itu kepada Raffi. Raffi membuka kertas itu dengan hati-hati, dan terkejut melihat isinya. Tertulis dengan tulisan tangan Bu Hajah, "Raffi, aku mohon maaf. Semua yang terjadi bukan karena kehendakku. Aku telah melakukan banyak dosa, dan aku ingin menebusnya. Kembalilah ke kampung ini, bimbinglah kami untuk kembali ke jalan yang benar." Raffi terdiam sejenak. Ia tahu, ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Tindakan Bu Hajah yang sebelumnya penuh dengan keserakahan kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. "Kami akan berusaha keras, Raffi. Kami akan bantu sebaik mungkin," kata Pak Lurah, meyakinkan Raffi. Namun, saat Raffi hendak berbicara, suasana kampung kembali terguncang. Dari kejauhan, terdengar suara keras, seperti gemuruh yang datang dari hutan. Raffi menoleh. Sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, sepertinya sedang mendekat. Azab atau berkat? Hanya waktu yang akan memberi jawab. Suara gemuruh yang datang dari hutan semakin keras. Tanah bergetar pelan, dan udara di sekitar kampung terasa semakin berat. Warga kampung yang sebelumnya telah berkumpul di rumah Raffi mulai merasakan kegelisahan yang semakin meningkat. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Pak Lurah, suaranya dipenuhi kecemasan. Ia menatap ke arah hutan yang semakin gelap, seolah ada sesuatu yang mengancam dari dalamnya. Raffi berdiri tegak, matanya tertuju ke arah hutan. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang sudah lama terpendam dan kini kembali mengancam. Dalam hatinya, dia tahu bahwa ini bukan sekadar masalah kampung yang dihadapi oleh Bu Hajah atau warga desa, tetapi lebih besar dari itu. "Ini bukan tentang kami," kata Raffi pelan, "ini tentang kebenaran yang terlupakan, dan mungkin, tentang azab yang tak bisa dihindari." Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul sosok yang berjalan perlahan menuju kampung. Sosok itu adalah Bu Hajah, tapi bukan Bu Hajah yang biasa mereka kenal. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Sesuatu yang mengerikan tampak jelas di balik pandangannya. Di tangan Bu Hajah, terdapat sebuah buku tua yang terlihat usang, hampir hancur. Buku itu tampak seperti buku yang sangat berat, penuh dengan tulisan yang sulit terbaca. Setiap langkah Bu Hajah meninggalkan jejak yang aneh di tanah,
seperti bekas api yang telah padam namun masih memancarkan panas. "Bu Hajah," kata Raffi, suaranya bergetar. "Apa yang kau bawa itu?" Bu Hajah berhenti beberapa langkah di depan Raffi. Tanpa berbicara, ia mengangkat buku itu dan menyerahkannya kepada Raffi. "Ini adalah buku yang berisi sejarah kampung ini. Semua yang kau alami, semua yang terjadi di sini, tercatat di dalamnya. Tapi tak ada yang pernah mau membacanya." Raffi merasa ada sesuatu yang berat di tangannya. Buku itu bukan sekadar buku biasa. Ia bisa merasakan beban yang terkandung dalam setiap halaman yang ada di dalamnya. "Apa maksudmu?" tanya Raffi, matanya menatap buku itu dengan penuh keheranan. "Buku ini adalah saksi atas segala kebohongan, kejahatan, dan dosa yang telah kami lakukan," jawab Bu Hajah dengan suara pelan. "Sebelum kami datang ke desa ini, kami telah berbuat banyak hal yang tidak seharusnya. Dan buku ini adalah cara kami untuk menebus semua kesalahan." Namun, sebelum Raffi sempat membuka buku itu, sebuah suara keras terdengar dari arah hutan. Sebuah cahaya terang muncul, menyelimuti segala sesuatu di sekeliling mereka. Semua warga yang ada di sekitar Raffi terkejut dan mulai mundur, ketakutan. Cahaya itu semakin terang, dan Raffi merasa tubuhnya dipenuhi oleh rasa dingin yang luar biasa. Tiba-tiba, cahaya itu meredup, dan dari tengah kegelapan, muncul sosok besar yang menyeramkan. Sosok itu adalah makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah makhluk yang tak tampak manusia, namun lebih seperti bayangan kegelapan yang hidup. Semua warga kampung, termasuk Pak Lurah dan tokoh desa lainnya, terjatuh di tanah, ketakutan. Hanya Raffi yang berdiri tegak, memegang buku itu dengan erat. "Ini adalah ujian terakhir," kata Bu Hajah dengan suara gemetar. "Semua yang kita lakukan, semua yang kita sembunyikan, akan terungkap. Ini adalah waktu untuk membayar semua dosa yang telah terkumpul." Raffi membuka halaman pertama buku itu, dan saat itu juga, sosok besar yang muncul dari kegelapan itu mulai mundur, perlahan-lahan menghilang ke dalam bayangannya. Semuanya diam. Tidak ada yang berkata-kata. Hanya angin malam yang berbisik pelan, seakan membawa pesan bahwa semua yang terjadi telah berakhir. Dan di bawah cahaya rembulan yang kembali terang, Raffi tahu satu hal pasti, kesalahan dan kebohongan akan selalu membawa azab, namun dengan ketulusan dan kejujuran, kita bisa mengubah nasib kita. Dengan buku itu di tangannya, Raffi menatap kampungnya, dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa hari baru akan segera datang untuk mereka semua. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, Raffi akhirnya memahami bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, meskipun penuh dengan penderitaan, selalu mengandung pelajaran dan hikmah yang mendalam. Kebohongan yang disebarkan oleh Bu Hajah dan warga kampungnya telah menjerumuskan mereka pada kesalahan yang besar, namun di balik itu semua, ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk bertobat dan memperbaiki diri. Begitu juga dengan Raffi, yang melalui kesulitan yang ia hadapi, justru menemukan keberanian untuk memaafkan, dan bahkan berusaha untuk membimbing orang lain menuju kebenaran. Dalam kisah ini, ada satu hal yang sangat penting, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan dan keikhlasan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar ayat 53. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah menganiaya diri kalian sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini mengingatkan kita bahwa tak ada yang lebih besar dari kasih sayang dan pengampunan Allah. Tidak peduli betapa besarnya dosa yang telah kita perbuat, Allah senantiasa memberi kesempatan untuk bertaubat. Begitu pula dalam kisah Raffi, meskipun ia telah difitnah dan diusir dengan cara yang kejam, akhirnya ia diberi kesempatan untuk memaafkan dan memperbaiki keadaan. Begitu juga dengan warga kampung yang akhirnya menyadari kesalahan mereka dan berusaha kembali ke jalan yang benar. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran dan ketulusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kebohongan, baik yang kita buat sendiri ataupun yang dibuat oleh orang lain. Namun, hanya dengan kejujuran kita bisa menemukan kedamaian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 119. "Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. Kebenaran adalah jalan yang membawa kita pada kebaikan dan keberkahan. Walaupun banyak godaan yang datang untuk menyesatkan kita, tetaplah berpegang teguh pada kebenaran, karena hanya dengan itu kita bisa mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Sebagai penutup, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi ujian hidup, apalagi jika kita merasa difitnah atau diperlakukan tidak adil. Dalam setiap ujian, ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terpenting, dalam setiap langkah kita, harus selalu ada keyakinan bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya yang sabar dan ikhlas. Dengan demikian, hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah kejujuran, pengampunan, dan kesabaran adalah kunci untuk mengatasi segala masalah dalam hidup, dan dengan bertaubat, kita dapat kembali memperoleh rahmat Allah. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini.